Kadang gue kesel pas awal PPKM, enak banget ya jadi guru, cenah kerja kagak dapat gaji. Iya, buka mata lo, buka telinga lo. Geus tek ieu teh. Geus. Kan si Fahrul terus aing mah aing natural dari gibah ya mah. Hah? Teh gibah mah ngomongkeun kaburukan batur kan imang pengalaman mah di si Fahrul. Indonesia. Maksud gue. Maksud gue. Yang maksud aku kan anjing aku sudah tengenahan coy. Geuleunya mun misalnya orang apa bahasa Sunda terus orang make Indonesia. Tapi orang hayang iya gitu kan misalnya teh hayang kajangkau kuno lain orang Sunda. Oke, siap. Diusahakan ya. Jadi memang aku bisa dibilang satu circle ya. Aku ganti aku orang ya bae lah. Gue atau aing. Aing kan satu circle ya. Ngenangan kan anjing ku aing. Deket. Aing kan satu circle ceritanya sama si Ridwan. Nah, si Ridwan ini kan emang satu geng sama si Fahrul Rahman Cantikan jurnalisa. Terus aing kan emang maksudnya tuh suka ikut-ikutan kan, suka ikut si Ridwan sana sini. Terus tiba-tiba ketemu sama si Fahrul Rahman. Jadi gue kenal, terus ya kayak sering ngobrol. Kadang mau meet up di mana jeung si Ridwan pasti orang milu gitu. Oh, jadi awalnya mah maneh yang kenal si Ridwan dulu. Si Ridwan teh temannya si Fahrul. Jadi ceritanya tuh si Ridwan teh satu geng sama si Fahrul gitu. Oh, jadi perantara maneh sama si Fahrul teh si Ridwan ember. Jadi memang sebenarnya mah aing sama si Fahrul emang enggak kenal-kenal banget sebenarnya dulu mah. Jadi kenal-kenalnya memang baru setahun lebih. Setahun kamari. Ternyata geng naon si Ridwan teh? Geng kuliah kan sa ISBI berda. Mana di ISBI? Saha? Mana emang di ISBI? Enggak lah, aing mah UPI, maksud aing teh aing sama si Ridwan mah buat teman dari SD. Oh. Jadi di SD teh dulu teh ada trio racun, jadi ngararondek ti luar teh. Terus bawa. Itu lagi deh. Jadi si tiga anak ini tuh waktu SD teh can mekar, jadi masih ngondek kecil. Bibit gitu geus katingali. Nah, sekarang terus, udah mekar. Ayeuna yang satu itu menikah karena dia memutuskan di jalan yang benar. Dan aing sama si Ridwan malah mekar gitu. Roblok anjing. Kumaha guru teh sama. Oke. Jadi selama ngajar kan guru ya. Selama ngajar PPKM atau secan PPKM teh dulu teh apa? PSBB. Ya daring kumaha tah? Sebelum ngajar daring mah aing ngerasa fine aja, ngerasa fun gitu. Seberat apapun ngajarna, seberat apapun barudak bangwarna di kelas gitu nya, nakalna di kelas juga kumaha. Ngerasa fun karena ya aing bertatap muka gitu jeung ada interaksi gitu. Ya, ada interaksi. Jadi gitu. Feel-nya dapat terus ya intinya aing ketemu orang gitu. Ketika aing ketemu orang ya bisa dibilang pikiran tuh nggak terlalu banyak karena aing ketemu sama orang yang emang aing ngobrol nih sama orang, ada teman ngobrol gitu. Nah, terus tiba-tiba kan PPKM semua hilang, kebiasaan di sekolah habitnya semua hilang. Kayak anjing jenuh ngajar depan komputer, even aya gitu wajah si barudak teh jelema barudak tapi dah off cam anjing. Kebayang teh sih maneh aing ngebacot off cam gitu anak-anak teh. Jadi maneh teh enggak tahu si respon anak teh kumaha, apakah mendengarkan atau tidak gitu. Pernah ada satu, ini sering bahkan terjadi sampai sekarang kayak aing Zoom meeting nih. Kelas udah selesai. Jadi ceritanya pas kelas dimulai itu kita diwajibkan on cam terlebih dahulu, mau absen. On cam sampai pelajaran selesai. Nah, pelajaran selesai itu masih ada yang off cam sampai pelajaran selesai. Bahkan sampai aing bilang silakan leave dari Zoom meeting. Si jelema eta teh teu keluar. Jadi aing teh anjing berarti si ieu dari awal enggak ngedengerin apapun gitu. Ngerti teh sih? Ngerti, jadi cuma absen doang. Itu sih yang kayak banyak hal-hal yang emang kesal, tapi kesalnya teh benar-benar jadi kesal ka urang jadi bete. Beda dengan pas kita ketemu sama orang-orang, ketemu sama anak-anak langsung. Jadi bete teh ya enggak sesuai sehari-taun gitu. Betenya teh jadi orang enggak bisa ngapa-ngapain mau marah-marah nggak bisa gitu kan. Terus paling bete saat sekolah daring itu adalah ketika anak-anak beralasan, Pak aku nggak punya kuota, tapi ngechat di WA eta teh. Bisa wae pakai chat. Kuota chat ember bisa. Tapi to make sense gini ketika si eta ngomong, Pak aku nggak punya kuota, terus orang ke Instagram tiba-tiba update Insta story. Lucu tuh sih. Jadi
nggak mau ngeusahain gitu nggak ya. mau ngusahain apa-apa. Terus kayak misalkan aing ngasih tugas misalkan deadline jam 3. Ketika aing ngasih tugas dengan deadline jam 3, si anak-anak tuh dengan santainya, assalamualaikum pak, ya abdi acan ngempalkan tugas ini, gua belum ngumpulin tugas jam berapa, jam 5. Kadang-kadang bahkan sampai tugas terakhir kemarin ada yang ngumpulin jam 1 malam dengan deadline jam 3 sore. Itu yang bikin gua malas dari Tapi masih diterima. Masih kan udah deadline jam 3 nih. Udah mau nggak diterima gimana berarti? Ya, nah gini, kalau gue prinsipnya lebih ke gue nggak tahu kondisi anak itu di rumah seperti apa. Gue nggak tahu juga kesibukan dia di rumah seperti apa, dan gue nggak tahu juga kondisi keluarga dia di rumah seperti apa. Jadi kadang ada kebanyakan guru dan beberapa guru mungkin lebih terlalu idealis bahwa ketika memberikan anak tugas misalkan sampai jam 3 deadline, itu benar-benar harus jam 3. Bahkan ketika absen nggak ada pun dicoret. Kalau gue sistemnya gini, ketika gue ngasih tugas, ketika dia ngirimkan tugas berarti dia absensinya ada, nilainya ada, walaupun itu sampai jam berapapun, bahkan sampai besoknya pun masih gue terima, karena gue nggak tahu kondisi anak itu di rumah gimana. Kan bisa jadi emang kadang ada beberapa siswa yang, pak aku handphonenya gantian sama ade, pak aku laptopnya gantian sama ade, terus kayak pak aku baru punya kuota, pak aku, bahkan yang paling bikin aing nggak tega itu kayak, pak aku baru pulang bantuin mamah dagang kayak gitu. Karena nggak mungkin ngapain dagang, kamu kan tugasnya sekolah gitu kan. Bisa ngelarang gitu. Misalnya mana otoriter banyak nggak ada. Gitu. Cuman yang ya itu aja sih yang paling benar-benar gue nggak bisa seidealis yang memang apa ya, yang perfeksionis sebenarnya gitu, nggak bisa yang kalau A teh harus A gitu. Terus beda dengan sekolah zaman offline gitu kan. Kalau di sekolah zaman offline itu kan kita ngasih tugas hari itu selesai, hari itu dinilai. Ya nggak sih? Tapi kalau online kita ngasih materi, ngasih tugas, kita harus nunggu beberapa jam baru ngecek satu-satu. Jadi meren waktu daring mah jam kerja guru teh nggak jelas meren ya? Nggak jelas sama sekali. Jadi gini ceritanya, pembelajaran daring itu dari jam 7 sampai jam 10. Nah si Zoom meeting nama. Nah dari jam 10 sampai mau tidur tuh masih kerja kita tuh, kerja kayak ya Allah, ya jam 12 sekarang kumpulkan tugas gitu. Ya Allah, ngerekap. Nah terus gini, setiap minggunya itu kita harus ngerekap absensi. Jadi persentase dia selama 1 minggu teh berapa kali masuk? 1 bulan. 1 bulan berapa kali masuk? Persentase tugasnya berapa kali masuk? Jadi sebenarnya lebih capek online karena kerja 2 kali. Jadi buat kalian yang bilang nggak gaji guru makan gaji buta selama PPKM, jaga mulut lo. Guru naon gawe cenah ngeunah pisan. Iya makanya kadang gua kesel pas awal PPKM, enak banget ya jadi guru, cenah kerja kagak dapat gaji. Iya, buka mata lo, buka telinga lo. Pusing sumpah, justru kita malah kerja 2 kali kan. Terus kayak kita ngabsen kan, ngabsen secara offline makan gampang kan, karena orangnya ada. Kan kalau kita lagi malas Zoom meeting nih, kan ada grup WA nih tiap pelajaran, grup bahasa Sunda kelas AVI 1. Berarti mana grup WA banyak pisan ya? Banyak banget spam. Terus kayak jualan herbal tuh. Untungnya nggak ada yang endorse atau jualan kayak gitu. Cuman yang paling kesel tuh gini, kayak misalkan gua nggak bisa Zoom meeting, terus gua kasih tugas di grup WA. Terus si anak-anak tuh yang ngerespon tuh cuma 1-2 orang, terus ngumpulin tugas itu sekitar nggak nyampe 50%. Tiba-tiba pas ngerekap absen, Pak, kenapa ya aku absennya nggak 100%? Pak, kenapa ya tugas aku cuma 50%? Padahal memang nggak ada gitu kan. Terus si anak tuh seakan-akan, Pak aku udah ngumpulin loh sumpah di WA di grup. Padahal di rekap juga nggak ada berarti. Nggak ada. Jadi banyak manipulasi. Jadi si sekolah online itu ini tuh membangun anak-anak yang manipulatif. Gitu. Dan terpaksa guru-guru pun harus menjadi orang yang manipulatif. Kenapa? Karena kita juga nggak tega dong ketika lihat anak nggak naik gitu, atau anak kesusahan. Ya udahlah kita naikin aja nilainya, malas remed coy. Iya sih. Paling malas kalau ada ulangan-ulangan, ujian-ujian, paling malas ngeremed. Apalagi sama anak-anak yang acuh gitu kan. Berarti PPKM teh secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung ya, mempengaruhi kualitas pendidikan. Mempengaruhi sekali kualitas pendidikan, sama mempengaruhi etika. Cerita. Terakhir ada kasus baru kayak gini. Nah kemarin Sabtu Minggu itu sekolah di mana gua mengajar dan di mana kita sekolah. Jadi guys dia teh dulu
sekarang ngajar di sekolah di waktu sekolah, kita sekolah tempat dulu. di mana kita sekolah dulu ya. Jadi dia tahu betul seperti apa saya, jadi nggak akan kaget. Jadi ceritanya Sabtu Minggu kemarin itu ada gebiar vaksin. Gebiar vaksin. Otomatis siswa kan datang ya. Ke Kan sekolah. ini untuk apa ya, si gebiar vaksin ini bertujuan untuk nanti bisa sekolah tatap muka. Nah, diundanglah siswa-siswa tuh. Silakan vaksin ke sekolah kelas 10, 11, 12 dan 13. Jadi sekolah kita 4 tahun guys. Dari kelas 13. Nah, begitu hari pertama Sabtu. Nah, hari Sabtu itu kelas 10 dan kelas 11, sebagian dari kelas 11. Nah, ceritanya kan panitianya itu anak-anak OSIS nih ya. Gua kan dulu OSIS juga ya. Ketua OSIS goblok sih. Ceritanya si panitia itu anak-anak OSIS. Nah, pakai dress code baju OSIS. Termasuk guru-guru. Baju nanti baju OSIS gitu kan, kesesuaiannya ceritanya. Kita tuh pakai baju yang sama dengan anak-anak OSIS. Nah, ketika pada datang ke sekolah nih anak kelas 10, kelas 11 itu kan mereka belum pernah ke sekolah sama sekali kan ya. 10 11. Oh, bener. Ya kan? Kan Karena keburu mereka pandemi. benar-benar angkatan corona kelas 10 11 tuh, belum pernah ke sekolah sekalipun. Ketika datang ke sekolah, lu tahu apa yang lucu? Rambutnya coy. Itu tuh udah kayak anak-anak kuliahan, ada yang Gerondong, dikucir, kusir. ada yang sampai yang paling lucu itu yang dikucir terus kayak sampai brekelnya kembang banget, terus kayak ada siswa cewek yang pakai alis sampai kayak roller coaster gitu. Di highlight Banyak Oh, coy. anjing. Sampai ada yang jadi si rambutnya hitam nih, pas dibukain dalamnya itu hijau. Itu sumpah satu hal. anu brekelnya aja cumukan lo aja. Sumpah itu satu hal yang emang anjir, sumpah dong, mentang-mentang sekolah online nih rambut sampai pada gondrong gitu kan. Sebagai seorang kesiswaan gitu kan. Anjir. Aing ngerasa kayak Tapi mana preventif dulu meren tuh langsung iya, cukur rambut. Enggak. Jadi kayak anak-anak masuk, nanti rambutnya cukur ya. Ya Pak, nanti rambutnya. Nah, ada nih beberapa siswa. Jadi dia datang dengan gayanya pakai vest kan, anak-anak zaman now pakai vest. Terus Vespa. vest. Nyawa rompi. Pakai vest. Terus gaya-gaya oldies gitu, celana merecet banget, terus kayak ada sobek-sobeknya di lutut gitu kayak sengaja. Rambutnya gondrong coy. Dia kayak pas mau tes suhu kayak lewat gitu aja nyolong. Dia nggak tahu gua guru karena gua pakai masker kan, dan baju kan Baju kita OSIS. sama baju OSIS. Terus gua tegur, kelas sabaraha maneh? Kalau mau atuh aksen. Eta buuk cukur sih itu rambut udah gondrong lu mau gua cukurin cenah. Naon anjing polontong kakak kelas teh pas dibuka, pas gua buka nih masker. Gua cari pakai masker. Pak, punten Pak. Kirain siswa, terus lamun siswa, terus kalau siswa lu bakal kayak gitu juga. Ya Pak, punten Pak. Itu jadi si sekolah online itu benar-benar merusak etika siswa di mana mereka nggak kenal sama guru-gurunya. Terus ceritanya gini, depan sekolah gua itu kan ada warkop Ato ya namanya, nggak endorse. Tahu ya sekolahnya di mana ya nanya Warkop Ato. Nah di warkop Ato itu tuh kan kayak banyak anak-anak nongkrong ya, termasuk kayak alumni. Nah si siswa-siswa juga sering nongkrong. Nah selama sekolah online ini, otomatis kan siswa di rumah ya. Nah selama sekolah online kan guru tetap ke sekolah nih ceritanya. Nah setiap istirahat atau setiap beres pembelajaran gua tuh suka ke Ato sama teman-teman guru lain. Setiap ke Ato tuh ada siswa-siswi kita yang lagi nongkrong dalam keadaan sekolah belajar online. Terus pas kita lagi nongkrong gitu, mereka tahu kita guru tapi mereka kayak nggak cuek gitu ya. Iya kayak itu mah bukan guru kita, itu mah bukan yang ngajar kita. Terus kayak mereka jangan deh. Itu jadi anjing. Harus nungguan ya naonnya. Jadi kayak mereka ngerokok gitu kan, kayak hal-hal kayak gitu tanpa malu dan tanpa sadar bahwa kita tuh guru-gurunya gitu kan. Even kita juga ngerokok di situ gitu kan. Maksudnya. Cuman kayak ya seenggaknya walaupun mereka ngerokok di situ setengahnya Pak atau gimana gitu kan. Negur lah gitu ya. Negur siapa. Benar-benar sampai yang pertama nggak kenal guru, etika ke guru kurang. Pokoknya benar-benar serba kekurangan, termasuk kayak nilai-nilai. Bayangin dalam satu kelas 36. Kalau Zoom meeting itu dalam kan kita selalu ngegabungin 4 kelas dalam satu Zoom. Kenapa? Karena dalam satu kelas tuh kadang yang hadir cuma 5, 4. Emang kapasitas Zoom seberapa? Bisa ratusan ya? Enggak, 100 maksimal kecuali Zoomnya premium. Terus yang lucu itu gini, Aing kan orangnya nggak terlalu idealis dan nggak terlalu perfeksionis bahwa kayak satu kali Zoom sekelas itu harus hadir semua, enggak kan. Cuman gini, pernah ada satu momen di mana Aing cuma nge-zoom satu kelas, Aing tuh nggak lihat layar, Aing tuh cuma ngabsen. Ini
hadir Pak, ini hadir Pak. Ternyata yang ngomong cuma satu orang yang bilang hadir sampai semuanya hadir. Pas lihat layar, tadi siapa yang ngabsenin cik? Saya Pak, kenapa? Karena teman-teman nitip absennya aja dan ngerjain tugas mah Pak cenah. Oh jadi nggak mau materi. Jadi mereka cuma pengen materinya misalkan ambil dari YouTube, ambil dari internet. Jadi kayak daya pikir mereka pun lebih ke hal-hal yang instan sih, kayak gitu. Jadi secara tidak langsungnya mendidik anak buat jadi pemalas sih sebenarnya. Iya itu makanya. Bangun siang. Anak-anak jadi pemalas, bahkan ya yang Aing rasain ya Aing juga jadi kadang kayak ya udahlah online ini ntar aja siang gitu. Kadang suka kayak gitu, cuman kayak tanggung jawab moral juga kan. Tapi sih keadaan sih jadi memaksa gitu. Iya gitu. Tapi ada positifnya nggak sih online? Juga nih. Sih, sumpah sih yang kayak nggak ada positif. Positifnya apa ya? Positifnya apa ya? Mungkin kayak positifnya kita guru-guru. Kalau positifnya ke guru-guru sih kayak kita lebih banyak tahu soal IT, terus kayak hal-hal yang berbau digital, terus lebih kreatif, lebih mengeksplor seperti apa. Dan ya itu lebih apa ya? Terutama, nah gini, kadang gue kasihan sama guru-guru yang udah tua. Gapteknya bener. Guru-guru mah yang tua mah jangankan Zoom meeting, WA guys, nanya itu kumaha gitu kan istilahnya. Ya, jadi ketika ada salah satu guru yang emang ya bisa dibilang senior, terus mau Zoom meeting nih, gua di sebelahnya, Pak Rizal, iya. Kira-kira. Saya. Oh si abang. Yuk. Nah, sorry. Karena ada gini, guru yang bisa dibilang senior ya di sekolah kita tuh. Nah terus gue duduk di sebelahnya, dia mau ceritanya dia mau Zoom meeting nih, mau Zoom kelas. Pak Rizal, ini gimana ya caranya ngundang anak-anak? Oh baik Bu, tunggu sebentar, saya undang. Karena Ibu nanti ini di copy nanti dikirimkan ke anak-anak. Dikirimnya lewat apa? Lewat WA Bu, atau Ibu kedah muka WA tina komputer. Betul. Mah nggak Ibu tiasa nge-WhatsApp web atau tiasa tuh dipotokin linknya, tak kedah Ibu nggak apa-apa, nggak usah dipoto linknya, di copy aja linknya, nanti di copy paste ke WhatsApp. Oh mohon atuh mohon bantuannya. Jadi kan kita juga kasihan ya. Terus kayak sekarang di sekolah kita tuh kayak mengharuskan semuanya serba digital, kayak absen digital, kayak Google Classroom. Mungkin untuk ukuran Aing bisa nge-explore ya, karena maksudnya masih kejangkau lah gitu. Hal-hal seperti itu hal-hal seperti itu yang akan membebankan guru-guru muda. Kenapa? Karena guru-guru yang sudah senior kadang Mas minta bantuan ke yang mudanya. Bukannya yang muda nggak mau bantu, tapi kan bisa kayak, jadi kerja 2 kali gitu. Iya gitu kan, kita juga punya pekerjaan, terus bukannya nggak mau ya, sorry banget harus ngomong gitu. Tapi jadi ngehambat, nggak efisien gitu. Iya, kecuali kalau misalkan kita satu bidang mata pelajaran itu wajar gitu kan. Kadang ada mata pelajaran lain yang minta tolong ke aku atau Aing yang emang bukan mata pelajaran, dan Aing nggak tahu gitu apa yang harus yang lakuin kayak gitu. Nah gitu. Jadi liar sih sebenarnya ada komadi, tapi katanya mau tatap muka bentar lagi. Nah kan kemarin ada vaksin kayak gitu kan, udah vaksin nih sekolah itu. Karena itu tujuannya buat nanti pembelajaran tatap muka. Sebenarnya sekolah Aing sendiri dari awal bocor lagi dari awal tatap muka dari awal daring pun memang sudah ada tatap muka, tapi terbatas kayak yang giliran praktek, apalagi kan kita STM coy. Nah untuk yang prakteknya aja itu pun giliran kayak minggu ini untuk praktek apa sih, kelas apa kelas apa misalkan apa sih yang nyolder itu kayak gitu. Terus kayak jaringan kayak gitu untuk praktek, misalkan absen ganjil minggu depan, absen genap. Nah sampai saat ini pun masih seperti itu, jadi masih belum full semua mata pelajaran, masih pelajaran praktek. Cuman yang terhenti itu adalah minat bakat ekskul. Jadi kan kalau zaman offline kan tiap hari Sabtu kita ada ekskul ya, ada kegiatan. Tiap hari lah dulu. Bahkan tiap hari, apalagi kayak anak-anak itu ya, anak-anak paskibra tiap hari gebrak gitu kan. Ya itu paskibra dulu. Tapi gagal coba. Pokoknya dulu kan rame kan di sekolah, misalkan kadang udah bel pulang pun ada yang main bola lah, ada yang latihan apalah, kumpul apa. Sekarang tuh benar-benar nggak ada sama sekali kegiatan ekskul. Walaupun ada ya sama kayak kita belajar Zoom meeting gitu. Kalau mau Zoom meeting ya udah tutorial YouTube-nya. Iya kayak jadi si anak-anak tuh kayak cuma dapat materi, jadi prakteknya itu kurang gitu. Jadi si minat bakat anak-anak tuh memang kurang terasah gitu. Ya gitulah keluh kesah gue sebagai guru honorer di masa corona ini. Ya, harapannya yang gerak. Ya harapannya pengen secepatnya tatap muka sih, mudah-mudahan. Jadi
biar nggak terlalu stres, anak-anak nggak terlalu stres, orang tua juga nggak terlalu stres, guru-guru komo, guru-guru apalagi, ya pokoknya mudah-mudahan pandemi segera berakhir.